رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bagaimana caranya menghindari mantan? Padahal dia tahu kita sudah menikah. Berarti mantanmu ini punya lagu, judulnya Kutunggu Janda. Padahal saya sudah punya anak, Pak Ustadz. Berarti mantanmu ini punya lagu kedua. Apa judulnya? Beranak Ampek dan Nanti Juga. Beranak empat pun kutunggu juga. I'm waiting for you forever. Cara menghindari mantan, pertama, buanglah mantan pada tempatnya. Yang kedua, buka HP, cari nomornya, delete. Yang ketiga, buka FB, cari namanya, unfriend. Pokoknya putuskan kontak sama sekali. Tidak ada istilah silaturahim. Ini bukan masalah silaturahim. Kita khawatir pintu hati terbuka kembali, karena setan akan senantiasa datang. Buang semua kenangan-kenangan. Apa yang pernah dia kasih? Gelang, campakkan ke laut. Cincin, jual ke toko emas. Pas begitu sampai toko emas, rupanya imitasi. Jangan pernah menyimpan kenangan. Kalau pernah menulisnya dalam buku diari, bakar. Karena nanti akan dibaca oleh suamimu, hancur berkeping hatinya menengok. Apakah sebelum sholat tahajud harus tidur dulu? Kalau tidur dulu baru tahajud, namanya sholat tahajud. Kalau tidak tidur dulu langsung saja, namanya qiyamul lail. Mengapa Ustadz istrinya cuma satu? Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan itu. Satu apa dua? Saya bacakan ayatnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah perempuan masna. Dua. Wasulasa. Tiga. Waruba. Empat. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau tidak sanggup bersikap adil, fawahidah, only one. Only one. Jadi kalau sanggup adil, buatlah satu dua. Kebetulan adik-adik dapat suami yang adil, lalu dia buat dua tiga, boleh kan? Tak berhasil menjebak mereka. Jadi hukum asalnya satu, tapi kalau kaya, duit banyak, orangnya adil, baik dan amanah, macam raja-raja dulu. Sultan Iskandar Muda sudah punya istri di Aceh. Ketika dia pergi naik kapal mau ke Malaka, singgah di sebuah tanjung, menikah dengan Siti Selendang Ungu. Lahir anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah yang menjadi Sultan Kerajaan Melayu Asahan. Jadi raja-raja dulu dia pergi menikah, anak-anaknya itu menjadi Sultan Raja. Akhirnya berkembanglah Islam. Aceh, Langkat, Melayu Delhi, Melayu Asahan, itu raja-rajanya dari bumi Nanggro, Aceh, Darussalam. Jadi ini bagian dari dakwah. Jadi kalau suami kalian baik, raja-raja, menikah dia untuk dakwah, maka tak berhasil juga. Udah dua kali ku coba tak berhasil. Udahlah, berhentilah. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukum kerja di bank? Bank konvensional riba haram. Beralihlah ke Bank Aceh. Siap? Yang punya tabungan di bank konvensional, tarik, ambil, pindahkan ke Bank Aceh. Bagaimana pendapat Ustadz tentang game online yang sedang booming sekarang? Game online, buang-buang waktu, buang-buang duit. La tubadzir tabdzira. Jangan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Hayya 'alas salah. Ayolah sholat. Sikit lagi, sikit lagi, sikit.
habis sholat sedikit lagi, waktu belum habis, akhirnya sholat zuhur jam 3.15. Allah mati, masuk neraka jahanam sama HP-HP-nya sekalian. Nah, apa hukumnya memancing di kolam pemancingan? Kolam pancing bayar timbang sendiri, nangkap timbang bayar, tak masalah. Kenapa ikannya lebih mahal? Yang mahal bukan ikannya, tapi pemandangan dan nuansanya. Kadang kita makan di rumah makan itu sama aja makanannya. Kenapa lebih mahal? Karena tempatnya, karena suasananya, ada air terjunnya. Air terjunnya itu tak mahal, pelayannya aja yang mahal. Pelayannya, Bapak minum apa? Minum teh. Teh manis apa teh kelat? Teh manis. Teh bunga apa teh daun? Teh daun. Dalam poci apa besar? Gelas kecil. Gulanya banyak apa sedikit? Bawa aja lah. Jadi tidak semua yang dibayar itu makanannya, tapi yang dibayar adalah jasa. Jasanya, dia membuat kolam ikan, dia memasukkan ikan. Nah, jadi kalau dari awal sudah setuju ada peraturan, bila Anda memancing di sini ikannya sekian, jasanya sekian, pajaknya sekian, tidak ada tipuan sah. Yang jadi masalah adalah dibuat lomba musabakoh mancing. Lomba mancing, uang pendaftaran 100.000. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, berkumpul 30 orang, juara satu dapat hadiah 2 juta. Mancinglah ikan 1 ekor, kenyang pula. Nengok cacing tuh kenyang dia. Nunggu orang di atas. Akhirnya ada satu menangkap, bukan karena dimakan ikan, digini-ginikannya, kesangkut di pipi ikan itu. Menang 2 juta, judi 1 juta diambil panitia, 2 juta rugi karena semua awalnya menyangka akan dapat. Itulah dia judi zaman sekarang. Ada judi mancing ikan, ada judi lomba burung. Siapa burung yang paling kuat suaranya itu yang menang. Hebat, dia tak tahu burung itu menjerit karena sejak akil balik tak pernah menengok betina. Kawin, mantap tuh. 2 dosa, dosa judi dengan dosa menyiksa burung. Hati-hati yang punya burung. Saya punya kambing, macam-macam pengaduan orang Kota Garo. Ada mengadukan ikan, burung, ini kambing pula. Hebat Kota Garo. Saya punya kambing, kambing itu lepas berkeliaran mencari makan. Berdosakah pemilik kambing itu Pak Ustadz? Ya, karena kambing bukan binatang hewan liar, maka kambing dipagar, kambing dibuatkan kandang. Kalau kambing dilepas memakan daun ubi orang yang ditanam, mesti kau ganti zalim. Sapi kau lepas, dipijaknya tanah, tanah yang dipijak sapi menjadi padat, tanah yang padat tidak gembur, tidak subur, maka apa efeknya kau? Ini kan di bawah penguasaanmu, karena sapi dan kambing tidak tahu rule of the game, ADART dan peraturan kades dan kadus. Yang mengikuti peraturan itu orang manusia yang dipegang cakapnya, kambing yang dipegang talinya.
Jadi kalau yang punya kambing tak bisa dipegang cakapnya, diikat deh sama-sama kambingnya. Jelas? Bola ibu membayangkan apa itu diikat sama kambing. Menyusul golanya belakangan, udah tembayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 30 menit menjawab pertanyaan, 60 menit tausiah, 90 menit tepat kita bersama bernilai amal soleh dan barokah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli. Oke, next Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Next, apa hukumnya Ustadz memajang foto orang yang telah meninggal di sosmed dan foto tersebut ada yang tidak berhijab? Iya Ustadz. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh. Hukum segala sesuatu hukum asalnya boleh. Hukum memajang bunga boleh. Kenapa bisa jadi tidak boleh? Karena bunganya palsu, bunga plastik. Hukum memajang minuman boleh. Lalu kenapa tidak boleh? Mungkin orang menjadi tergiur, berselera, jadi dia ingin tidak terlampiaskan. Maka hukum segala sesuatu boleh. Kapan dia menjadi tidak boleh? Kalau ada unsur lain. Hukum gambar, maka hukum gambar menurut Syekh Baqiyat Al-Muti'i, salah seorang mufti mazhab Syafi'i. Syekh Baqiyat Al-Muti'i membuat satu kitab khusus tentang bolehnya foto. Hukum foto boleh. Kenapa foto menjadi tidak boleh? Karena fotonya terbuka aurat. Bapak-bapak yang sudah hijrah, fotonya dengan istrinya dipajang di ruang tamu. Gambar istrinya dulu masih terbuka aurat. Tamunya datang, pas dia lihat, wah cantik juga bini kau ya. Oleh sebab itu dipajang di kamar saja. Apalagi kalau disebarkan di sosmed. Ingat, gambar yang sudah Anda sebar di sosmed itu menjadi milik bersama. Bayangkan foto istri Anda disimpan oleh tetangga menjadi pelampiasan nafsu seksnya. Foto istri sedang hamil, pakai baju transparan, diupload ke internet, disimpannya. Sekarang ada penyakit orang, dia bernafsu melihat perempuan hamil. Dan yang dia lihat adalah istri Anda. Waspadalah. Waspadalah. Iya, waspadalah. Iya, Masya Allah. Berarti ini hukum memajang foto ya. Jadi pikir-pikir dulu sebelum mengupload foto ke sosmed. Ya, ini ada pertanyaan ini agak fenomenal sedikit. Wah. Sebenarnya saya selaku adik kelas dari Abangda dan Ustadz kita, Ustadz Haji Abdul Somad dan Fadil Rahmi, malu juga bertanya. Tapi nggak apa-apa, kita baca sedikit. Ya. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang perempuan yang suka suami orang? Nah, ini paling ramai sebelah sini suaranya. Ini. Waduh. Karena sebenarnya Ustadz, ngomongin perempuan suka suami orang, bukan suami orang itu nggak akan mungkin suka sama perempuan itu kalau perempuannya nggak kasih kode, Ustadz. Masya Allah. Memang ngerti kalian tuh. Enggak, sebanyak yang curhat sih Ustadz, banyak yang curhat. Oh, banyak yang curhat. Yang curhat banyak Ustadz. Lanjut Ustadz, lanjut. Ya, lanjut Ustadz. Ini pertanyaan terberat. Sulit menjawabnya. Perempuan suka suami orang. Ya. Ada dua kemungkinan. Pertama penyakit, kedua hobi. Yang hobi ini yang bahaya Ustadz. Hobi ini bahaya. Waduh, bahaya Ustadz. Oleh sebab itu maka dalam Islam laki-laki perempuan dijaga. Lihat ini kafe Islami, Islamic cafe. Laki-laki perempuan tidak menyatu. Ada tembok besi di antara kita. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh satu. Makanya jangan mudah, jangan tukar-tukaran nomor. Yang laki-laki juga jangan terlalu gatal matanya. Lihat dari tadi saya, nggak ada ngeliat sana.
Oleh sebab itu yang perempuan juga jangan menor. Dan bagi istri-istri juga berhiaslah. Kenapa laki-laki melihat perempuan lain? Apa kata pepatah? Subur rumput di rumah, lebih subur rumput tetangga. Apalagi kalau rumputnya rumput plastik seperti pentas kita. Tidak akan pernah layu, mas bro. Oleh sebab itu maka sekarang banyak perempuan bersolek bukan untuk suaminya. Perempuan bersolek untuk suami orang. Kalau dia mau pergi kerja, kalau dia mau pergi belanja, putih betul make upnya. Tapi kalau di rumah macam hantunya blorong sundel bolong. Oleh sebab itu jangan heran kalau tertarik suami melihat anak gadis, melihat orang lain karena istrinya. Wahai perempuan-perempuan, buatlah dirimu seolah-olah setiap malam seperti malam pertama waktu mau menikah dulu. Bagaimana dulu kau harum, wangi semerbak, yang sekarang bau bawang bombay, berubahlah. Insya Allah, doa juga luar biasa. Ibu-ibu, perempuan-perempuan berdoalah. Ya Allah, jaga hati suamiku ya Allah. Jangan sampai berpaling ke lain hati ya Allah. Jangan sampai berpindah ke lain hati ya Allah. Kita doakan yang sudah sempat jatuh, mudah-mudahan dia naik, bangkit kembali dan ditinggalkannya perbuatan ini. Adapun perempuan-perempuan yang mengganggu suami orang, kita doakan supaya hati dia bertobat. Kita buatkan konseling khusus untuk perempuan yang suka mengganggu suami orang. Nanti kita minta Ustadz Fadil Rahmi membuatkan satu konseling, konsultan khusus insyaAllah. Amin. Amin. Amin insyaAllah. Amin. Iya, mantap sekali tadi jawaban-jawabannya. Berarti intinya saling menjaga ya. Iya, Yang wanita menjaga. Iya. Sadar diri akan dia istri. Iya. Yang suami sadar diri akan dia suami gitu. Makanya ya. Bang Ridho jangan sering-sering dengar curhat wanita. Oh enggak Ustaz. Ah. Kita kayak Ustadz bilang tadi. Iya. Ya, harus menjaga Ustadz. Kalau udah Iya. jadi suami orang, Ah. kita minimalisir yang namanya bersahabat dengan perempuan. Iya, Kan betul, seperti betul, itu. betul. Kalau bisa di handphone ini ya laki aja semuanya. Iya. Tidak ada persahabatan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak mahram. Iya. Tidak ada persahabatan. Makanya Jangan pernah berkata sudah macam abang saya, sudah macam adik saya, kami sudah macam saudara. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Iya. Iya, tepuk tangan untuk macam-macamnya. Iya. Makanya Ustadz, kalau Ustadz bilang tadi Ustadz duduknya nyamping nggak ngelihat, saya sengaja duduk belakang Ustadz. Nah, Masya Allah. lebih nggak nampak Ustadz. Jadi Nah. nampaknya yang hadap ke sana cuman Ustadz Fadil Rahmi aja. Iya. Pantasan dari tadi dia diam aja. Masya Allah. Apa hukuman bagi pelakor? Ini pasti yang buat pertanyaan perempuan yang suaminya sudah tidak pulang-pulang, namanya Bang Toy. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang mengganggu laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali cambuk kalau masih gadis. Kalau sudah menikah dilempar batu sampai mampus. Itu perempuan. Tapi ini pertanyaannya nggak adil. Maka kalau ada selingkuh yang jahat perempuan, pelakor. Laki-laki juga nakal. Pelakor ada karena ada senior. Siapa itu senior? Senang istri orang. Mudah-mudahan kampung kita dijauhkan dari pelakor dan senior. Dari mana Ustaz tahu? Tidak mungkin ada pelakor karena ada jarak yang memisahkan kita. Ini acaranya Islami, dibuat jarak kain. Gak boleh laki-laki ngelihat perempuan. Mana ada bapak-bapak yang lihat? Ada tembok. Ibu pun gak lihat. Yang lihat saya. Tapi saya pun gak terlalu jelas. Kunang-kunang. Nah, ibu-ibu jangan pancing-pancing laki-laki. Makanya suaranya harus jangan suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Balam Jaya. Jangan ibu pancing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Balam Jaya. Harus jelas. Dan ibu jangan membuka aurat. Karena ketika jilbab ibu buka, nampak kecantikan laki-laki tergoda. Yang salah ya laki-laki Pak Ustaz. Perempuan salah juga. Tapi jangan saling menyalahkan. Kita jaga, tutup. Jangan pakai celana sempit. Karena laki-laki matanya nggak taat.
Dipakai celana sempit sampai menjerit, tolong. Alhamdulillah di Balam Jaya semuanya pakai jilbab, pakai baju panjang. Entah hari ini aja, wallahu a'lam. Mudah-mudahan istiqomah sampai mati, insyaallah. Kita doakan yang pelakor-pelakor bertaubat. Gimana cara taubatnya Pak Ustadz? Mandi taubat. Gimana cara mandi taubat? Mana kamar mandi? Mandi taubat. Aku niat mandi taubat karena Allah Ta'ala basah semua. Setelah itu sholat sunat usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ayatnya bebas seperti sholat tahiyatul masjid. Setelah itu salam istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menangis di tengah malam. Ya, suaminya terbangun. Sampean nangis kenapa? Dosa, Mas. Dosa sama siapa? Sama saya nggak ada. Sama mantan. Artinya apa? Jangan ngaku. Doanya pelan-pelan. Jangan berdoa, ya Allah, aku sudah mengganggu suami orang. Jangan. Doa. Tangi, menang ya, menang. Gimana hukumnya pohon duku atau durian tumbuh di tanah kita, sementara pohon-pohon itu milik orang lain? Wah, gimana ceritanya? Gimana hukumnya pohon duku? Oke, pohon durian, ya, tumbuh di tanah kita. Ini tanah saya, tiba-tiba tumbuh durian, sementara pohon itu milik orang lain. Saya rasanya memang asli orang Indonesia, tapi memahami bahasa Indonesia Balam Jaya ini susah. Yang saya pahami dua. Yang pertama, ini tanah saya, terbang durian busuk, jatuh, tumbuh dia, maka itu punya saya karena diterbangkan oleh angin. Yang kedua, pohonnya di sini, dahannya kemari. Itu yang punya siapa? Yang punya tanah atau yang punya pohon? Yang punya pohon. Jangan diambil dimakan. Pas ditanya, kenapa kamu makan? Yang lewat tanah saya, punya saya. Tapi tentu kalau hubungan bertetangga baik, tetangganya ngomong, Mas, ini memang pohonnya punya aku, tapi yang itu ambillah sana. Diminta, kalau dimakan tanpa izin, maka menjadi neraka jahanam di dalam perut kita. Jaga diri dari makan yang haram-haram. Na'udzubillah. Ustaz, dapat salam dari teman saya yang berada di Air Molek. Salamnya I love you. Salam yang dalam Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya wa'alaika wa'alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan I love you. Kalau ada yang mengucapkan I love you, jawabannya I love you too. Sebagian umat Islam kalau bangkit dari sujud tangannya mengepal, namun sebagian lagi tangannya terbuka. Mana yang lebih utama? Lebih utama ala wa ya'tamidu ala rahatihi. Nabi kalau bangun tangannya ala rahati, bangkitnya Allahu Akbar. Adapun yang mengepal itu hadisnya kata Syekh Imam Nawawi hadisnya dhaif, sedangkan kata Syekh Albani hadisnya sahih. Tapi mayoritas ulama begini. Adapun yang mengepal boleh, bukan tidak boleh kalau ada orang mengepal. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin boleh.
boleh begini, boleh begini, atau selain itu boleh begini, atau dia pemain karate atau enggak sama sekali. Orang itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib kok. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Yang enggak boleh itu memaksakan orang harus begini. Kalau enggak begini, nanti lama-lama awal begini, lama-lama begini orang. Kalau antara yang begini dengan begini kelahi, yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara begini. Untung kita enggak ke masjid. Apa hukum seorang ibu mertua merangkul dan mencium menantu laki-laki dalam rangka pamitan untuk ibadah haji? Kalau kamu sudah berhubungan menikah dengan anaknya, maka mertuamu itu sampai mati kamu tidak boleh menikah sama dia, karena dia sudah menjadi mahram mu'abbad. Andai meninggal istrimu itu, mertua perempuanmu itu tidak boleh nikah dengan engkau sampai mati. Begitulah hebatnya hubungan. Tapi tentu kita ada sungkan, ada adat ketimuran, ada nggak enak, ada yang jadi kalau masalah hukum bisa ya, tapi kalau kita merasa tidak layak, tidak enak, tidak. Dan biasanya kita tidak melakukan itu. Saya pribadi tidak. Benarkah sholat tarawih 11 rakaat dilaksanakan ba'da isya di masjid selama sebulan Ramadan juga termasuk bid'ah? Nabi melaksanakan 11 rakaat. Kenapa kita melaksanakan 23 rakaat? Nabi buat 11 rakaat. Lalu kata Umar, orang nggak sanggup seperti Nabi, maka Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab buat 23. Ubay buat 23. Itulah yang kita buat 23. Kenapa Nabi 11? Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Makanya 8 rakaat itu pas azan subuh. 8 rakaat, coba hitung. Dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Begitu azan subuh selesai. Karena Nabi malam-malam Ramadan itu terus dihidupkan. Nah, siapa yang mau buat 11 rakaat? Buatlah macam Nabi. Tapi mau ikut Nabi. Maka pilihannya dua, kata Syekh Atiyah Safar. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya, untuk loro-lorone. Rasul SAW sholat tarawih dengan sendirian atau berjamaah? Saatnya kapan? Berapa kali dalam sebulan? Berapa rakaat? Nabi sholat 3 malam. Nabi sholat 3 malam. Malam keempat sahabat ramai-ramai nunggu. Nabi nggak keluar. Nabi di dalam kamar. Besok pagi apa kata Nabi? Aku tahu tadi malam kalian nunggu aku kan? Aku tidak keluar. Kenapa? Khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir nanti sholat ini difardukan jadi wajib. Tapi jangan gara-gara ini nanti tarawih cuma 3 malam. Karena sunnahnya 30 malam sampai selesai dilaksanakan oleh sahabat setelah Nabi SAW meninggal dunia. Jadi makna 3 malam itu bukan berarti cuma 3 malam. Hukum sholat tarawih hukumnya sunnah, dikhawatirkan menjadi wajib kalau tiap malam dilaksanakan Nabi SAW. Benarkah umroh dibadalkan sebagaimana haji? Ya, bisa dibadalkan umroh, bisa. Mana dalilnya? Sahabat Nabi, labbaik Allahumma subrumah, aku menghajikan subrumah. Nabi nanya, ente menghajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Sedulurku. Sampai nulis haji apa urung? Urung. Haji dulu kamu, baru hajikan saudaramu. Itu dalil boleh menghajikan orang yang sudah mati, meninggal dunia. Lalu umrah apa boleh? Sama. Mana dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umrah. Haji sama dengan umrah. Kalau haji bisa dibadalkan, maka umrah juga bisa. Begitu kata Syekh Atiyah Safar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Bagaimana hukum umrah berulang-ulang dalam satu perjalanan? Pergi umrah
12 hari di Makkah. Setelah umrah pertama, pergi lagi dia ke Mina, pergi lagi dia ke Tanim, pergi lagi dia ke Ja'ranah, umrah lagi sampai 3 kali. Apa hukum umrah berkali-kali? Dalam mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, dianjurkan. Dalilnya mana? Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya penembus dosa. Itu dalil pertama, bahwa boleh berumrah berkali-kali dalam satu musim. Lalu kemudian apa dalil yang kedua? Bahwa sahabat Nabi melaksanakan umrah berkali-kali. Siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab umrah seumur hidup 1000 kali. Abdullah bin Umar bin Khattab umrah 1000 kali. Kalau dia pergi ke Makkah, dia umrah berkali-kali sampai di total selama hidupnya 1000 kali umrah. Begitu kata Syekh Usamah Mansi Al-Hasan Al-Maliki. Saya dengar langsung di telinga saya. Bagaimana cara kita agar bisa istiqomah? Pertama, pergi ke rumah sakit. Jauh rumah sakit dari sini? Dekat? Pulang dari sini ke rumah sakit. Assalamualaikum Pak Security. Ya, saya mau ke rumah sakit, mau lihat orang sakit. Di ruangan berapa Pak? Semua yang di sini mau ku tengok. Masuk saya ke ruangan rumah sakit, melihat orang terbaring, di tangannya ada paralon, selang, darah keluar berbuih, masuk ke mesin sebesar kulkas, dicuci, entah pakai deterjen ada buihnya. Habis itu masuk lagi. Saya tanya, ini apa nih? Cuci darah. Berapa lama? 5 jam. 5 jam cuci darah. Sakitnya nggak terbayangkan, darah keluar jerawat aja sakit, keluar darah, habis dicuci masuk lagi sakitnya. Saat melihat itu kita akan, oh ternyata aku selama ini tidak beramal. Terbaring di rumah sakit, sayup-sayup suara azan datuk masuk ke dalam lubang celah jendela rumah sakit. Hayya 'alas salat, meleleh. Papa nangis kenapa? Mau salat ke masjid. Kemarin waktu sehat kemana lagi? Untung istrinya solehah. Dunia mata, dunia kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik kenikmatan adalah istri, hanya istri solehah. Masya Allah. Kalau istri solehah, sabar ya mas, sabar. Nggak lama lagi ya mas akan ngegul. Tapi coba kalau istrinya nggak senang, kan? Dulu waktu sehat, WA aja sama mantan, kan? Rasain loh. Jadi yang pertama kalau mau istiqomah sering-sering ke rumah sakit. Yang kedua, lihat orang mati. Datangi ke tempat acara penggalian kuburnya. Lihat kubur. Ustaz ngelihat ya, saya datang ke tempat penggalian. Ustaz, ketua masjid meninggal dunia. Langsung saya meluncur ke pemakaman. Sampai ke sana saya lihat, wah terlambat nih. Ternyata jemaah udah pulang. Ketemu sama penggali kubur, Pak. Pemakaman mana? Jenazah belum datang, Pak Ustaz. Saya datang duluan. Saya lihat lubang. Saya ambil HP, saya foto. Fotonya saya buat wallpaper HP. Setiap saya lupa dengan dunia, saya lihat mati. Setelah itu gaya saya pun mau mati. Oleh sebab itu maka kita sering-sering melihat kematian. Hai Abdul Somad, engkau nanti akan masuk ke dalam ruang yang sempit 2 meter kali 1 meter, keramiknya di atas, di bawah nggak ada keramik sama sekali. Sorban kesayanganmu tinggal di mana-mana. Kalau kau ceramah dibeli mikrofon, tapi kalau kau mati nanti apa ada jemaah ngasih mikrofon? Ustaz, ini saya titipkan mikrofon untuk jawab Mungkar Nakir nanti di sana, biar saya lebih jelas. Nggak ada, tinggal semuanya. Peci tinggal, baju koko tinggal, celana panjang tinggal, HP tinggal, cincin tinggal semuanya. Apa yang mau akan bawa menghadap Allah? Maka sering-sering melihat jenazah. Ada orang meninggal dunia, Ustadz ini meninggal, langsung datang buka penutup wajahnya, cium. Itu sama laki-laki cium, jangan perempuan dicium, marah istri suami. Coba aja perempuan cium, mau suami walaupun udah mati. Jadi Ustaz itu aja ya. Ada orang sakit, lihat. Ada orang meninggal, lihat. Ada orang cacat, maaf
dia cacat karena tersiram air panas mengelupas kulit dagingnya, tapi tangannya tetap diangkat ke atas berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Dia cacat tapi tangannya berdoa. Engkau sehat nggak berdoa? Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ayam lepas kulit. Ente nggak baca doa? Doa yang lamanya belum kabul Pak Ustaz. Puncak dari acara ini adalah doa. Makanya nanti habis tabligh akbar jangan pulang, tunggu doa. Kiai kita, abuya kita akan membacakan doa, aminkan doanya. Ini banyak juga orang yang nggak mau ngaminkan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Iya, aminkan doa. Jadi 3. Yang pertama, lihat orang sakit. Yang kedua, lihat orang mati. Yang ketiga, lihat orang cacat. Kalau sudah melihat yang 3, engkau tidak juga istiqomah, berarti kau sebetulnya mayat berjalan, kau sudah lama mati. Jasadmu hidup tapi hatimu sudah mati. Qadallahu ala qulubihim, hati sudah mati. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tertutup. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summa bukman amyun fahum la yaqilun, peka, tuli, bisu, buta, mereka tidak lagi bisa menerima kebenaran. Itulah laknat di atas laknat. Mudah-mudahan kita jauh daripada itu semua. Salam takzim untuk Ustadz Abdul Somad. Saya mau nanya, apakah seorang yang hafiz Quran harus mendapat ijazah? Karena istri saya sudah hafiz namun belum ijazah, sudah saya nikahi. Berdosakah saya? Kalau belajar Quran maka kita harus berguru. Nggak bisa baca Quran nggak pakai guru. Beli Quran baca sendiri. Alamaso. Coba tengok tulisannya, alamaso. Tapi kalau pakai guru, alif lam mim sad. Berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka gurunya setan. Oleh sebab itu berguru. Lalu guru mengatakan ijazah, aku ijazahkan bacaan Quranku ini kepada engkau. Cara menerima ilmu yang pertama sama, guru membaca, murid mendengar. Yang kedua qiraah, murid membaca, guru mendengar. Satu lagi ijazah. Ada 8 cara, di antara salah satunya aku ijazahkan. Oleh sebab itu cari guru hafal Quran, lalu dia dengarkan, lalu dia berikan ijazah bersanad. Hadis juga begitu. Ini dari siapa? Imam Bukhari. Bukhari dari siapa? Dari Abdullah bin Mas'amah. Abdullah bin Mas'amah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu. Muhammad dari siapa? Dari Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bersanad. Kamu dapat dari mana? Langsung dari Nabi Muhammad. Langsung dari Nabi. Iya. Perantaranya sanadnya siapa? Qala YouTube. Bisa mas. Ustadz Somad, izinkan kami mengamalkan ceramah Ustadz sama sini. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua hadis-hadis, riwayat-riwayat, buku-buku, ceramah-ceramah yang pernah aku sampaikan selama ini, ijazah ammah kepada seluruh yang hadir di majelis ini. Qabil, aku terima. Jadi berdosa nggak saya menikahi perempuan yang hafal Quran yang belum dapat ijazah? Yang enggak. Bagus, bapak-bapak, adik-adikku, mudah-mudahan kalian mendapatkan istri yang hafal Quran. Yang ngomong amin yang belum nikah. Yang udah nikah amin. Istrinya ngeliat. Pas pulang, mas tadi ngomong amin untuk anak kita. Coba kalau istrinya hafal Quran, pagi-pagi dia masak, Bismillahirrahmanirrahim, Idzas samaa'u fatarat, wa idzal kawakibun tasarat, wa idzal biharu fujjirat, wa idzal qubur bu'thirat. Anaknya hafal insyaallah, karena anaknya cerdas, sering dengar. Ini enggak, istri enggak bisa baca Quran. Datang suami, nama anaknya siapa? Sanjay hidup. Anak yang kedua Amitabh Bachchan. Yang ketiga perempuan Hema Malini. Yang keempat Rani
Pangi mukerji. Yang kelima kuc-kuc kutai. Yang keenam kabikaci kabigam.